bertemu lagi dalam cerita sejarah. Hari ini kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia agama yang paling banyak pengikutnya adalah agama Islam. Namun, bagaimanakah awal masuknya Islam ke Indonesia? Kali ini kita akan membahas teori-teori tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Bukti yang mendukung pernyataan dari teori ini, yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Yang kedua, tulisan Marco Polo yang merupakan pedagang dari Venesia. Dia menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapat banyak penduduk yang beragama Islam di sana, serta banyaknya peran India dalam penyebaran agama Islam tersebut. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Sunok Hurgronje, Sutterheim, dan M. Flake. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Menurut teori Arab, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang Arab. Bukti yang mendukung pernyataan teori ini yaitu adanya permukiman agama Islam pada tahun 674 di Barus, pantai selatan barat Sumatera. Teori ini dinyatakan oleh Buya Hamka dan J.C. van Leeuwen. Teori Arab ini sendiri menyanggah pernyataan teori Gujarat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Sanggahannya itu, yang pertama, Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab besar di Mesir dan Mekah pada saat itu. Dan ada juga Sultan di Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan gelar yang dipakai di Mesir. Yang kedua, menurut teori Gujarat, Islam masuk pada abad ke-13. Sedangkan sebelum abad ke-13 sudah ada makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang bertulis dengan nama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1082 Masehi, dan beberapa makam Islam di Tralaya, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno. 3. Teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Persia pada sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti yang mendukung teori ini yaitu adanya upacara tabok atau tabuik, yaitu acara untuk memperingati meninggalnya Imam Hussein bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram. Nah, upacara ini juga merupakan ritual tahunan yang dilakukan di Persia. Nah, dari teori-teori tersebut, masih banyak perdebatan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Namun, ada beberapa sumber juga yang dipakai untuk mengetahui awal masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, keterangan dari dinasti Tang tentang masuknya orang Persia atau Arab untuk menyerang Holing yang dipimpin oleh Ratu Sima. Yang kedua, ada keterangan tentang Sriwijaya yang disebut oleh orang Arab sebagai Jabak atau Sribusa. Yang ketiga, nisan kubur dari Fatimah binti Maimun dengan angka tahun 1082 Masehi yang berada di Leran Gresik, Jawa Timur. 4. Catatan perjalanan dari Marco Polo tentang Kesultanan Aceh yang rakyatnya telah memeluk agama Islam yang disebarkan oleh pedagang Gujarat. Yang kelima,
nisan kubur dari Raja Pasai yang bernama Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297. Yang keenam, catatan perjalanan Ibnu Battuta yang sampai ke daerah Sumatera. Yang ketujuh, makam kuno Islam Troloyo di Trowulan, Jawa Timur, tahun 1369 sampai 1611 yang memuat kaligrafi. Yang kedelapan, makam dari Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik, yang merupakan salah satu wali penyebar Islam di Jawa. Nah, menurut kamu, teori manakah yang benar? Dari ketiga teori tersebut, pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun baru berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi, dengan ditandai semakin mundurnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, serta semakin ramainya pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat dari Indonesia. Oke, sekian cerita sejarah